Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhanku yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kebutuhan kami adalah memohon pertolongan Tuhan untuk kami bisa mengerti renungan yang akan kami dengar sebentar melalui renungan harian dunia yang ajaib. Tolong kami untuk mengerti Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Prestasi yang luar biasa. Judul renungan hari ini, Bahtera milik seorang Belanda. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Penjelasannya, seorang ahli dalam hal penciptaan dari Belanda bernama Johan Huybers bermimpi bahwa suatu hari nanti Holland akan kebanjiran. Itu menyebabkan dia kemudian membangun replika Bahtera Nuh, lengkap dengan hewan dengan ukuran sesungguhnya. Bahtera yang layak berlayar itu berukuran hanya setengah dari Bahtera Nuh yang asli, tapi tetap memiliki panjang hampir 70 meter, tinggi 13,7 meter, dan lebar 9,1 meter. Model seukuran jerapah, gajah, singa, buaya, zebra, dan bison termasuk dalam bagian bahtera tersebut. Bahkan dengan sebuah binatang masih ada ruang untuk teater berkapasitas 50 kursi yang menjadi tempat di mana kisah banjir Nuh diceritakan kembali. Akhirnya bahkan akan ada kebun binatang dengan domba, ayam, kambing, dan seekor unta. Total biaya proyek diperkirakan sekitar 1,2 juta dolar Amerika. Johan juga membangun bahtera sebagai bukti kepercayaan literalnya pada Alkitab. Dia berkata, ini akan berbicara banyak kepada anak-anak, karena itu akan memberi mereka sesuatu yang nyata untuk melihat bahwa Bahtera Nuh itu benar-benar ada. Dibantu oleh putranya, kontraktor berusia 47 tahun itu menghabiskan hampir 2 tahun membangun bahtera dekat dengan air di Segen, sekitar 48 km sebelah utara Amsterdam. Sebisa mungkin dia berusaha untuk tetap setia pada proporsi bahtera sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab. Tetapi bahtera Johan dibangun dengan kayu jenis cedar Amerika dan pinus Norwegia dan bukan kayu gofir. Karena para sarjana Alkitab masih belum yakin jenis kayu apa itu sebenarnya. Ketika Bahtera membuka pintunya pada bulan April 2007, pengunjung terpana dengan ukurannya. Mereka pikir Belanda mungkin adalah tempat yang paling tepat untuk membangun bahtera. Dengan semua berbicara tentang pemanasan global, ada yang takut Belanda akan menjadi tempat pertama yang dilanda banjir jika kutub utara meleleh lebih cepat.
Bahtera Johann adalah model yang berfungsi penuh dan bahkan akan memenuhi semua peraturan berlayar yang sudah ditetapkan Angkatan Laut, peraturan tentang kebakaran, dan bahkan aturan tentang hak hewan. Tuan Hubers berencana untuk membawa bahtera tersebut mengarungi perairan pedalaman di sekitar Belanda. Dia berdoa agar pameran kolosal ini membantu memperbarui minat terhadap agama Kristen di Belanda yang telah turun drastis dalam 50 tahun terakhir. Jadi, apakah akan ada air bah global lainnya sebelum Yesus datang kembali? Setelah Nuh meninggalkan bahtera ketika air bah surut, Alkitab berkata, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak saat ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Kejadian 9 ayat 11. Kita yakin dunia kita ini tidak akan hancur lagi oleh air, tetapi Tuhan telah memperingatkan bahwa suatu hari nanti bumi akan dibersihkan dengan api. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar tentang bahtera dari milik seorang Belanda yang bernama Johann Hubers. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk hidup berkenan kepadamu manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali kami diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhanku, tolong kami untuk hidup kami sepanjang hari ini berkenan kepadamu saja. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.